aku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Mazmur 11 ayat 4 dan 5. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar semua hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik dan juga sehat. Hari ini kita kembali bertemu dalam doa pagi Selasa 24 Agustus 2021. Kita akan memulai doa ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang mengasihi kami, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang memberikan kehidupan dan keselamatan kepada kami di hari ini. Bapa, kami mempersiapkan hati kami untuk bersama-sama ada dalam persekutuan doa pagi. Ya Allah Tuhan kami, kiranya Engkau yang berkenan mencurahkan roh-Mu atas setiap kami, supaya persekutuan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini sungguh menguatkan kami, meneguhkan iman kami, dan membuat kami terus bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Inilah setiap kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab pagi ini terpilih dari Efesus pasal 6 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, renungan kita pagi ini diberikan judul teman sepelayanan. Berapa jumlah teman yang Bapak, Ibu, saudara-saudari punya? 2, 5, 10, 20, 100? Mungkin ada yang menjawab, ya teman saya sedikit. Tapi mungkin ada juga yang mengatakan, punya banyak teman. Menjalin pertemanan memang perlu bagi manusia. Karena natur manusia tidak bisa hidup sendiri. Mulai dari manusia lahir ke dunia, sampai akhirnya ia meninggal, selalu ada orang lain yang terlibat dalam hidupnya. Manusia membutuhkan sesama. Homo homini socius. Manusia adalah teman bagi sesama manusia. Ada sebuah penelitian terkait dengan pertemanan yang dilakukan oleh Susan White. Ia membagi pertemanan berdasarkan kedekatan hubungan. Ada level pertemanan yang terdiri dari kenalan, teman biasa, teman dekat, dan sahabat. Prof. Robin juga pernah melakukan penelitian serupa.
Ia meneliti jumlah pertemanan yang dimiliki dalam satu waktu dengan melihat kebiasaan bertelepon. Ia membaginya menjadi 4 level atau lapisan. 5 sahabat atau teman terdekat, 10 teman dekat, 35 teman di lapisan berikut, dan 100 teman di lapisan akhir. Menurut Susan, hubungan baik itu melibatkan interaksi timbal balik. Jadi kita perlu cek apakah sebuah hubungan bisa masuk kategori pertemanan yang awet atau langgeng atau hanya sekedar kenal saja. Ada daftar yang dibuatnya dengan mengecek terkait dengan kepercayaan, kejujuran, kesetiaan, keteguhan, empati, pendengar yang baik, suportif, menyenangkan, tidak menghakimi, dan punya selera humor. Sejalan dengan itu, Prof. Robin juga menyebut bahwa teman bukan sekedar kenal nama dan wajah, tetapi di dalamnya ada hubungan yang melibatkan kepercayaan dan kewajiban, dan juga hal yang bersifat pribadi. Dari penelitian yang ada, kita dapat mengatakan bahwa semua kita pasti punya teman. Bukan soal jumlah yang penting, tetapi bagaimana cara kita menjaga kualitas pertemanan. Percuma jika kita punya banyak teman, tapi tidak ada dampak positif bagi kehidupan kita. Lebih baik punya sedikit teman, tetapi terus mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu juga sebaliknya. Namun, punya sedikit teman juga tidak ada arti kalau kita tidak membuka diri dan mau berkembang. Karena itu, pilihlah teman yang bisa mendukung, menerima, dan ingin berjuang bersama. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini menyebut salah satu teman Paulus. Namanya Tikhikus. Tikhikus adalah orang Kristen, bukan Yahudi. Ia berasal dari provinsi Asia yang merupakan jajahan Romawi. Ia pernah melakukan perjalanan bersama Paulus. Dalam Alkitab 5 kali nama Tikhikus disebut. Di Kisah 20 ayat 4, Tikhikus menemani Paulus datang ke Troas bersama teman pelayanan yang lain. Di Efesus 6 ayat 21 yang kita baca pagi ini juga disebutkan nama Tikhikus. Kolose 4 ayat 7, Tikhikus membawa kabar atau surat Paulus. Di Titus 3 ayat 12, dikatakan Tikhikus akan menggantikan pekerjaan Titus di Pulau Kreta. Dan di 2 Timotius 4 ayat 12, Tikhikus dikirim ke Efesus. Melihat apa yang dikerjakan Tikhikus, dapat dikatakan bahwa ia adalah salah satu teman dekat Paulus dalam pelayanan. Paulus menyebut Tikhikus sebagai saudara yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan. Penyebutan ini menggambarkan bahwa Paulus bukan hanya sekedar mengenal Tikhikus, namun Paulus dan Tikhikus adalah teman dekat, teman sepelayanan. Ketika Paulus memilih orang untuk membawa pesan Injil, dia tidak hanya sekedar pilih ternyata. Yang penting ada yang mau daripada susah cari orang. Atau yang penting pesan disampaikan, pembawa pesan tidak penting. Oh, itu tidak ada dalam pikiran Paulus. Pembawa pesan penting bagi Paulus. Karena pesan yang dibawa adalah Injil, kabar baik dari Tuhan yang mengubah hidup. Jadi pesan dan pembawa pesan menjadi penting dalam pelayanan Paulus.
Menjadi pembawa pesan atau suruhan pada masa itu adalah tugas yang berat, tapi juga tugas yang penting dan mulia. Dari apa yang Paulus katakan tentang Tikhikus, saudara yang kasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, di sini kita lihat bahwa Paulus melihat ada karakter yang baik yang ada pada diri Tikhikus. Ada kepercayaan yang Paulus lihat dalam diri teman pelayanannya. Sebuah pesan menjadi bermakna dan hidup ketika pembawa pesan itu memperlihatkan melalui hidupnya juga. Bayangkan pada waktu itu untuk mendapat pesan atau surat Paulus ini, Tikhikus harus berjuang datang menjumpai Paulus di penjara. Pada masa itu orang tidak bisa bebas menjumpai tahanan. Penjara pada masa itu sangat ketat dan bisa dengan gampang seseorang disalahkan tanpa melalui proses hukum. Karena itu Paulus tidak sembarangan memilih orang menjadi pembawa pesan. Dan seorang pembawa pesan haruslah orang yang dipercaya. Karena sering si pembawa pesan membawa informasi tambahan. Sepucuk surat mungkin hanya menggambarkan keadaan secara ringkas, tetapi si pembawa pesan akan menceritakan dengan detail kepada penerima surat apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, untuk apa sih Paulus meminta Tikhikus datang ke Efesus? Dari bacaan kita pagi ini ada dua hal yang kita lihat. Yang pertama, Tikhikus diminta untuk menceritakan keadaan dan hal ihwal tentang Paulus dan rekan-rekan sepelayan. Itu kita bisa baca di ayat 21 dan 22. Pada waktu itu jemaat Efesus berharap bahwa Paulus bisa datang lagi menjumpai mereka. Namun sesuatu terjadi dengan Paulus. Karena pemberitaan Injil, Paulus ditahan dalam penjara. Ruang gerak Paulus dibatasi. Namun pemberitaan Injil tak dapat dihalangi. Sekalipun berada dalam penjara, Paulus masih bisa tetap mengajar, menguatkan, dan meneguhkan iman jemaat melalui surat yang ditulis. Surat inilah yang kemudian Paulus titipkan pada Tikhikus. Selain membawa surat, Tikhikus juga diminta untuk yang kedua, menghibur jemaat Tuhan di Efesus. Di ayat 22. Tentu mendengar berita pemenjaraan Paulus memberi dampak bagi persekutuan jemaat di sana. Untuk itu Paulus meminta Tikhikus agar dapat menghibur jemaat di sana. Dengan kedatangan Tikhikus, jemaat di Efesus jadi tahu apa yang terjadi dengan Paulus dan rekan pelayanan yang lain. Dan jemaat di sana menjadi terhibur dan mendapat penguatan dengan kehadiran Tikhikus. Karena tidak mudah bagi jemaat yang baru sedang bertumbuh menghadapi situasi yang ada. Mereka membutuhkan pengajaran dan penghiburan untuk dapat terus kuat dalam iman kepada Tuhan. Dan jemaat juga membutuhkan topangan doa dan berkat. Dan melalui surat itu Paulus menyampaikan berkat Tuhan kepada jemaat. Itu yang kita baca di dalam ayat 23 sampai 24. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, bacaan kita pagi hari ini memberi kita pesan. Yang pertama, kita mau belajar dari Tikhikus, menjadi teman sepelayanan. Melakukan tugas dengan tulus, dengan baik, dan penuh tanggung jawab
walau hanya sebagai seorang suruhan atau pembawa surat. Dibanding Paulus, Tikhikus tidak terkenal. Tapi apa yang dilakukan Tikhikus itu penting dan berdampak bagi pertumbuhan jemaat. Saat ini kita diajak untuk memikirkan tugas pelayanan apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung satu sama lain. Melalui kehadiran kita, orang lain terlayani, orang lain tertolong dan terhibur. Kita semua yang ada, orang tua, orang muda, kita dapat menjadi teman sepelayanan. Yang kedua, sebagai satu tubuh Kristus, kita juga perlu tahu pergumulan pelayanan yang dihadapi para pelayan Tuhan. Dengan begitu, kita bisa saling menguatkan, mendoakan, dan mendukung satu sama lain. Dan yang ketiga, dari bacaan ini kita mendapat pesan bahwa berkat dari Allah yang sejati bukan hanya berupa materi dan kesenangan yang tersedia di dunia ini saja, namun berkat yang sesungguhnya adalah damai sejahtera, kasih, iman dari Allah, dan kasih karunia dari Kristus yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang kekal, kami berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami agar dapat melakukan firman itu dalam kehidupan dan persekutuan kami. Kami mau berdoa buat ibadah online yang dilakukan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat. Biarlah melalui ibadah online iman umat terus dikuatkan dan bertumbuh. Kami juga mau berdoa buat tim produser digital ministry. Biarlah melalui mereka Tuhan memakai menjadi saluran berkat bagi pertumbuhan iman umat dan persekutuan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat alam ciptaan Tuhan. Biarlah keindahan dan keasriannya boleh tetap terjaga dan terpelihara. Dan kami juga boleh ikut bertanggung jawab di dalamnya dengan turut mengambil bagian dalam kehidupan kami setiap hari, ikut menjaga dan memelihara apa yang baik dari alam ini. Bapa kami di sorga, kami juga mau berdoa saat ini buat umat Tuhan yang mengalami pergumulan karena sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, dan juga mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Kami berdoa buat orang tua, para lansia yang ada di dalam jemaat Tuhan di GKI Surya Utama ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan sukacita, pengharapan di dalam usia mereka yang terus bertambah. Dalam keadaan apapun hidup mereka, biarlah mereka boleh tetap mengalami kebaikan Tuhan dan kasih sayang-Nya. Kami mau berdoa buat aparat keamanan, biarlah Tuhan memberkati mereka dan menolong mereka, agar mereka boleh menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa buat intoleransi yang terjadi di berbagai daerah di bangsa kami. Tuhan tolong supaya melalui aparat keamanan ini semua itu boleh teratasi. Kami juga berdoa buat keutuhan NKRI. Kami juga berdoa buat penanganan KKB di Papua dan Poso. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong para aparat yang bertugas. Bapak, kami juga mau berdoa bagi pengembangan vaksin merah putih agar berjalan dengan lancar supaya Indonesia bisa memproduksi vaksin sendiri dan tidak lagi bergantung dengan negara lain. Ya Tuhan, inilah seru doa kami dan kami mohonkan kepadamu, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Kami sehati ingin memanjatkan doa seperti yang Yesus ajarkan. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.